Halo teman-teman semuanya, halo juga Bu Febri, kami dari kelompok 2, yaitu Bank Komersial. Nah, di video ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok yang udah kami kerjakan. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri yaitu Imelda Vivian, Rahadin Adisti, Benedikta Kumala, Kaisar Amira, Cleo Natasha, Juan Ivayan, dan Raifa Salim. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk kita simak bareng-bareng video ini sampai habis ya teman-teman. Pergeseran signifikan dari layanan konvensional atau kantor cabang ke layanan digital atau mobile banking pada bank komersial telah mengubah pola interaksi antara nasabah dan lembaga keuangan. Semakin banyak nasabah yang memilih menggunakan layanan digital karena dinilai lebih praktis, efisien, dan mudah diakses kapan saja tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan langsung ke bank dan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi finansial. Selain meningkatkan kenyamanan nasabah, transformasi digital ini juga berdampak pada aspek ekonomi yang lebih luas. Layanan digital perbankan mempermudah transaksi keuangan, mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta membuka akses terhadap produk keuangan bagi kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan demikian, digitalisasi perbankan turut mendorong partisipasi ekonomi yang lebih inklusif, menciptakan peluang kerja baru di sektor digital, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ini selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 8, yaitu mendorong pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Jurnal 1. Teori pertama yaitu teori inovasi keuangan (Financial Innovation) yang mengacu pada inovasi digital seperti mobile banking yang mampu mendorong efisiensi, menjangkau pasar lebih luas, dan meningkatkan profitabilitas bank. Dan teori yang kedua yaitu teori digital banking dan stabilitas keuangan, teknologi digital yang berperan dalam menjaga stabilitas sektor perbankan terutama di masa krisis. Jurnal 2. Teori pertama, teori kemudahan penggunaan, berasal dari teknologi acceptance model. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan cenderung menggunakan teknologi apabila ia merasa bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak usaha. Teori yang kedua, teori efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai kemampuan untuk menjalankan aktivitas tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya dengan hasil yang maksimal. Jurnal 3. Teori inklusi keuangan. Teori ini menekankan pentingnya akses masyarakat termasuk kelompok miskin dan berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, dan asuransi. Akses ke layanan ini diyakini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memberdayakan masyarakat. Dalam penelitian ini, kami melakukan wawancara bersama 50 responden dengan latar belakang yang beragam. Responden kami terdiri dari mahasiswa dan non-mahasiswa, dengan rentang usia antara 18 hingga 30 tahun. Dari segi jenis kelamin, responden kami mencakup laki-laki dan perempuan. Sementara dari sisi profesi, mereka berasal dari kalangan mahasiswa dan pekerja. Asal responden kami juga bervariasi, mulai dari lingkungan mahasiswa internal UMN dan eksternal UMN, hingga teman atau kerabat kami yang sudah bekerja, sehingga menghasilkan pandangan yang beragam terhadap penelitian topik kami. Jumlah pertanyaan wawancara ada 10 pertanyaan, dan wawancara ini mengeksplorasi pengalaman dan pandangan responden terhadap layanan digital bank komersial, seperti mobile banking, serta bagaimana layanan tersebut mendukung aktivitas ekonomi pribadi dan masyarakat. Selain itu, membahas peran bank dalam membantu UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pandangan tentang masa depan layanan perbankan digital. Halo, sebelumnya makasih banget nih udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng aku hari ini. Sebelumnya, boleh dong kenalan dulu namanya siapa, usia berapa, dan kesibukannya saat ini apa? Halo, nama aku Dita, aku umur 19. Saat ini kesibukan aku kuliah aja sih. Halo, nama aku Hasna, usia aku 20 tahun, kesibukan untuk akhir-akhir ini ya kuliah. Kenalkan, saya Valencia Vananda, usia 22 tahun, sekarang saya karyawan swasta. Cukup familiar. Contoh yang saya pakai itu BCA sih. Ada Bank BCA, Mandiri, BRI, sama BJB. Familiar sih aku, BRI, Mandiri, gitu-gitu. Aku sih pakainya BRI sama Bank Jago ya. Iya banget. Pastinya mudah dong. Kalau menurut aku jujur lebih mudah ya, karena kadang kita nggak perlu nyari kembalian atau nyari uang pas. Cuman di sisi lain kan kadang nggak semuanya nyediain kris ya, yang UMKM itu. Terus kadang kalau misalnya untuk kita sebagai konsumen tuh kadang kayak scan itu boros. Itu sih paling sih pro kontranya dari aku. Kalau itu aku sih pernah dengar yaitu kayak program kredit usaha UMKM dari BCA. Untuk itu aku rasa iya sih, karena contohnya kayak EDC itu ternyata untuk UMKM itu juga mudah diakses. Ini membantu pembayaran jadi lebih mudah, orang-orang yang mau bikin bisnis pun jadi lebih praktis gitu. Cukup layak karena adanya m-banking ini untuk orang-orang bisa lebih mudah untuk transfer ke antar bank gitu. Terus juga roda perekonomian juga berputar.
menurutku lumayan sih, karena kan jadinya mungkin karena kita orangnya ini ya konsumtif ya, jadi kayak ada perputaran uang lah istilahnya. Kalau menurut aku cabang bank tuh masih perlu ya, karena interaksi yang tatap muka sama yang cuman dari suara itu jujur beda banget. Aku rasa tetap penting sih, karena misal ada masalah-masalah tertentu yang perlu diurus secara langsung gitu. Jadi lebih enak kalau ngomong langsung. Tetap penting karena nggak semuanya itu ada di mobile banking dong pastinya, karena kita juga akan mengurus kayak surat mungkin gitu atau data-data keuangan gitu. Simpulan penggunaan mobile banking sangat familiar di kalangan responden dengan 100% menyatakan mengenal bank komersial seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Sebanyak 94,3% responden menggunakan mobile banking untuk berbagai keperluan finansial seperti transfer uang, pembayaran tagihan, hingga transaksi di tempat usaha. Hal ini menunjukkan adanya transformasi perilaku finansial, di mana masyarakat kini lebih terbiasa bertransaksi digital, lebih hemat waktu, dan lebih mandiri dalam mengelola keuangan. Selain itu, mobile banking juga membuka peluang besar untuk inklusi keuangan dan ekonomi digital, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM. Individu dan usaha kecil kini bisa bertransaksi lebih cepat dan mudah, dan efisien juga. Ini juga mendukung SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong efisiensi usaha, akses keuangan yang setara, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.